A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Annahu la ilaha. Kita renungkan teman-teman. Mengapa Allah datangkan Nabi Khidir? Demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Hingga detik ini kita masih bisa berkumpul kembali, bisa bertolabul ilmi ya bersama guru kita. Di sini ada Ustaz Ibrahim, insyaallah sudah berada di tengah-tengah kita. Pada itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin.
Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, itba'ut tabiin, dan pada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah ya, dalam menjalankan eh, perintahnya atau sunahnya. Baik, para jamaah Arham Circle yang dirahmati Allah, sebelumnya eh, izin kami menyapa Ustadz dulu. Insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Salam, Ustaz Resi Al-Garuti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana Ustadz kondisi di sana Ustadz? Kondisi aman, tentram, bahagia insya Allah. Alhamdulillah. Baik, karena Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, sudah siap menyampaikan eh, atau berbagi ilmu kepada kita semua. Pada itu izinkan mungkin saya menyampaikan rangkaian acara, rangkaian kegiatannya. Yang pertama yaitu pembukaan, ada sambutan dari founder Alham Travel, kemudian eh, acara inti yaitu penyampaian materi dari Al Ustadz Ibrahim. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Disilakan bagi para jemaah atau Arham Circle yang ingin bertanya boleh dicatat dulu atau nanti eh, ketika Ustadz menyampaikan mungkin ada yang mau langsung bertanya tapi eh, resign dulu ya supaya nanti bisa dijawab langsung sama Ustadz. Dan yang terakhir yaitu penutup yang akan dipandu langsung sama Ustadz. Dan terakhir ada sesi dokumentasi. Baik, kita langsung masuk ke acara pertama yaitu pembukaan yang akan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Aris. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Pak Aris. Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah, ini saya baru dengan motivator handal nih di sini, jadi agak agak noise, Ustadz Oh, Afan. siap Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, saya off kamera masih dari pagi sampai malam ini masih on, jadi mungkin khawatir eh, kurang bersahabat wajahnya nih kalau di on kamera, Viresi. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ibrahim, Masya Allah. Insya Allah nanti kami semua minta mohon dibimbing Ustadz untuk tema yang Insya Allah kita akan dengarkan bersama, Sirah Series yang insya Allah akan menambah dan menebalkan keimanan kita, ketakwaan kita, kita menjadi hamba-hamba ataupun pengikut eh, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
insya Allah mudah-mudahan dengan eh, keberkahan ilmu dari Ustadz Ibrahim nanti akan membawa kita menjadi umat yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau insya Allah. Mungkin singkat akhir resi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aris yang sudah memberikan sambutannya. Ya. Jadi betul sekali Ustaz, kita butuh bimbingan dari para asatidzah semuanya. Ya. Karena itu eh, mohon ketersediaannya Ustaz untuk bisa istiqomah bimbing kami semua. Baik, selanjutnya kita langsung ke acara inti ya, penyampaian materi. Insya Allah tema pada malam hari ini tentang kelahiran Nabi mulia ya, Masya Allah. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Ustadz Pablo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim wa qudwatina al-azim nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutinan kita pada setiap hari Jumat malam ya. Mengisi waktu malam kita ya, sambil menyambut hari libur nih guys. Setelah 5 hari ya kita bekerja, kemudian kita tutup dengan kajian rutinan ini. Semoga nanti kita pekerjaan ya atau ikhtiar mencari nafkah yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari libur ini juga menambahkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, Ustadz ya, Bapak-bapak, terutama Pak Hasri ya, Pak Aris sebagai founder Arham Travel, juga segala yang berkontribusi di dalamnya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah petunjuknya, dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk tema kali ini dan seterusnya ya, setiap pekan keempat yang insya Allah bersama saya, bersama Ana, kita akan membahas bersama-sama tentang sirah, tentang perjalanan hidup manusia yang paling mulia yang pernah Allah lahirkan ya, yang beliau merupakan qudwah hasanah kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita saja senang membaca biografi seorang tokoh yang kita tahu ya, betapa hebat kepribadiannya, betapa hebat karyanya, kita berdecak kagum dengan hidupnya, berdecak kagum dengan perjuangannya, kerja kerasnya, sehingga dikenal oleh dunia. Maka bagaimana dengan satu sosok ini? Ya. Sudah seharusnya kita seorang muslim
mengetahui tentang kehidupan beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia. Kalau kita butuh sosok teladan, kita butuh sosok mentor, maka beliaulah yang paling pas untuk kita tiru teladannya. Karena Allah hadirkan seorang Rasul, seorang Nabi, dari kalangan manusia juga, tujuannya agar kita bisa meniru kehidupannya. Bahwasannya segala aspek kehidupannya itu adalah qudwah hasanah buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada ya, pada diri Rasulullah, pada kehidupan ya, Rasulullah bagi kalian sebagai contoh yang paling baik. Ya. Maka atas dasar itu, ya, marilah kita bersama-sama, semoga ini Allah istiqomahkan kita, ya, bisa membahas dari awal sampai akhir perjalanan hidup seorang manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam kali ini, kita akan membahas dari yang paling awal, yaitu kita akan membahas dari kelahirannya. Ya. Bahkan kita akan membahas, kita tarik mundur sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah atau di wilayah Mekah di Jazirah Arab yang kita kenal sekarang, dengan dia di dalam wilayah negara Arab Saudi yang ada di Timur Tengah. Ya, mohon maaf, saya belum bisa menampilkan petanya ya, atau beberapa hal visual. Nanti mungkin ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya, bagaimana di mana posisi Mekah itu ya. Mungkin sudah tidak asing bagi kita ya. Mungkin di background foto saya ini sudah terlihat, ini saya tampilkan sebagai kota Mekah. Alamnya pun sebenarnya tidak banyak berubah seperti itu. Padang pasir, tandus, perbukitan-perbukitan batu dan seperti itu ya. Sebagian mungkin kita sudah pernah umroh atau haji, sehingga setidaknya bisa menambah, merasakan bagaimana suasana ya, kehidupan Nabi Muhammad SAW pada masanya. Tidak jauh berbeda, ya, tinggal dihilangkan saja gedung-gedungnya, tinggal dihilangkan saja jalanan-jalanannya, maka seperti itulah ya, kondisi alam Arab, Jazirah Arab. Maka saya ingin bersama-sama kita memahami dulu kondisi lingkungan yang dimana Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya. Nabi Muhammad itu tumbuh dan besar. Nabi Muhammad kemudian di sanalah beliau berkeluarga, beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, memulai dakwahnya, berjuang sampai Nabi beliau diwafatkan. Itu beliau berada di wilayah Jazirah Arab atau di wilayah Arab. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih ya, kondisi ya, pertama ekonomi ya, yang kedua kondisi sosial ya, dan yang ketiga kondisi politik yang ada pada saat itu. Tiga hal ini menjadi penting untuk kita agar kita memahami kondisinya. Sehingga setidaknya kita memahami kondisi perjuangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Karena itu tidak berlepas dari semua itu. Maka yang pertama kita bahas dulu dari kondisi religius ya, atau kondisi religi ya, agama yang ada pada saat itu. Yang ada pada saat sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kondisi religi atau keagamaan yang ada pada saat itu atau yang kita lingkupnya kita kecilkan yang ada pada wilayah Mekah ya. Masyarakat Mekah saat itu
kondisi keagamaannya adalah berupa paganisme. Ya. Walaupun di situ ada Ka'bah, ya, Ka'bah dari dulu sudah diagungkan, ya, karena ini peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim, ya. Sehingga orang sudah mengagungkan, sudah tahu bahwasannya Ka'bah ini adalah tempat suci untuk beribadah. Ya, maka mereka tahu bahwasannya Mekah itu adalah tanah suci. Tapi yang menjadi permasalahan adalah karena berlalunya zaman, kemudian sudah wafatnya para nabi dan rasul yang membimbing mereka, ya, dan tidak terjaganya syariat tersebut, ya, sehingga lama-kelamaan terjadi penyelewengan dan terjadi kesesatan. Sehingga singkatnya, masyarakat Mekah saat itu sudah tidak mengenal lagi bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Sehingga mereka, ya, ketika tidak dibimbing oleh petunjuk, yang ada mereka menjadi paganisme atau menyembah patung. Dan itulah yang terjadi ketika seseorang tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh hidayah. Bukannya mereka menyembah Tuhan yang benar, mereka hanya menyembah, ya, kepada kepada sesuatu, ya, itu bisa seperti patung, ya, atau hal yang lain, ya. Maka itu yang terjadi saat itu di masyarakat Mekah. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat, ya, bahkan dikisahkan di sekitar Ka'bah itu ada sekitar puluhan patung yang mereka sembah, ya. Maka yang paling terkenal ada yang bernama Lata dan Uzza. Ini kita tahu, ya. Ya, biasanya mereka itu suka bersumpah dengan Lata dan Uzza. Ini dua patung yang paling terkenal saat itu. Jadi kondisinya memang kondisi masyarakatnya saat itu menyembah patung atau paganisme. Sudah tidak ada lagi yang beribadah dengan benar. Ya. Begitu juga agama-agama lain seperti agama Yahudi, ya, maka dulunya adalah Bani Israel, pengikutnya para nabi, ya. Tetapi para ulama mereka itu sudah menyelewengkan ajaran-ajarannya. Ya, orang Yahudi itu suka mengganti isi kitab suci mereka agar sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sudah tersesatkan. Begitu juga orang Nasrani. Ya, sehingga singkatnya pada saat itu satu dunia itu sudah mengalami kesesatan. Ya. Tidak ada manusia yang bisa beribadah dengan benar. Hanya sedikit yang masih dianggap golongan Hanafiyah. Hanafiyah itu adalah golongan orang-orang yang tidak menyembah patung. Jadi itu saja. Dia tidak beribadah dengan sesuatu, tapi dia tidak menyembah patung. Di antara Hanafiyah itu diriwayatkan adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu termasuk orang yang walaupun hidup lahir sebelum Nabi itu sebagai Rasul, tapi termasuk orang yang tidak pernah menyembah patung atau dianggap sebagai orang Hanafiyah. Nah, jadi itu kondisinya, ya. Jadi memang Rasulullah itu diutus, ya, di dunia dalam kondisi memang dunia itu memerlukan hidayah, ya, memerlukan arahan tentang bagaimana mengenal Tuhannya dan beribadah kepada Tuhannya yang benar. Walaupun yang perlu kita pahami adalah masyarakat Mekah saat itu sudah tahu bahwasannya Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika beribadah, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jadi itu kira-kira gambaran kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Kondisi religinya. Adapun kondisi sosialnya, mereka hidup secara berkelompok-kelompok atau berkabilah-kabilah. Ya, setiap kabilah punya pemimpinnya. Ya, setiap anggota kabilahnya memiliki kebanggaan terhadap kabilahnya. Dan ini sudah hal yang sangat biasa di kalangan Arab, bahkan sebenarnya sampai sekarang. Mereka itu memiliki kebanggaan yang besar terhadap family atau keluarga besar mereka. Sehingga mereka itu gampang sekali bertikai di antara kabilah-kabilah tersebut, terutama kabilah-kabilah besar. Ada kabilah Quraisy, ya, ada kabilah Bani Najjar, ada kabilah
al-makhzum dan lain sebagainya. Ya. Apabila terjadi suatu pertikaian ya di antara anggota kabilah tersebut, dua kabilah itu bisa saling berperang. Jadi mereka sangat gampang sekali berperang. Kira-kira begitu kondisi sosialnya. Adapun kondisi ekonominya, ya, sebagian besar penduduk kota Mekah itu adalah berdagang. Karena kota Mekah terdapat Ka'bah, dan Ka'bah memang saat itu diagungkan oleh masyarakat Jazirah Arab secara umumnya. Mereka dari dulu sudah menganggap bahwasannya Ka'bah itu memang tempat suci, ya, tempat Tuhan. Ya. Maka Mekah itu menjadi tempat pertemuan dari orang-orang luar Mekah untuk menunaikan ibadah haji versi mereka. Ya, sehingga orang-orang dari Yaman, orang-orang dari Syam, orang-orang dari Yathrib, yaitu Madinah, dari luar itu, dari manapun itu sekitar Jazirah Arab, mereka akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji versi jahiliyah dulu. Ya, sehingga kota Mekah itu menjadi kota pertemuan orang-orang dari berbagai bangsa dan suku. Ya, sehingga itu menjadi ya, kesempatan untuk orang Mekah berdagang. Sehingga menjadikan mayoritas mata pencaharian masyarakat Mekah itu adalah berdagang. Karena itu pertemuan orang-orang dari luar kota Mekah datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan karena kondisi alam mereka yang sangat tandus, ya, bahkan itu ya kalau tanahnya itu digali, ya itu bukan tanah tapi batu. Ya. Yang udah pernah umroh atau haji, itu hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram itu dibangun di atas bukit-bukit. Ya, jadi mereka nggak perlu lagi pondasi. Ya, di sebagian hotel itu, hotel mereka itu langsung menempel kepada batu yang ada di tanah mereka, tanah tersebut. Ya, jadi tidak seperti tanah yang ada di Indonesia. Kalau kita gali itu berupa tanah gembur, empuk, ya. Maka kita kalau mau bangun rumah kita butuh pondasi yang kuat. Kalau di sana tidak. Ya, kalau digali itu isinya batu. Ya, jadi kalau pengen bangun bangunan itu langsung saja ditempelkan ke batu tersebut, ditancapkan sehingga tidak perlu menggali. Ya, jadi kalau kita melihat ada terowongan di Mekah, ya itu luar biasa sekali konstruksinya. Ya, karena mereka harus menggali dan menghancurkan batu-batu tersebut ya dalam jumlah yang besar sehingga bisa membangun suatu terowongan. Ya. Karena kondisi alam itu, maka orang Mekah itu tidak ada yang menjadi berkebun, ya tidak ada karena memang tandus dan tidak bisa dijadikan lahan untuk berkebun. Adapun orang-orang Madinah, ya kondisi alam mereka subur, ya, tanahnya gembur, ya, sehingga mereka lebih banyaknya menjadi pekerjaannya adalah berkebun. Itu kondisi ekonominya. Ya. Sehingga kondisi ekonomi Mekah itu termasuk dari di antara wilayah-wilayah Jazirah Arab itu yang paling makmur. Karena kondisi ekonominya termasuk bagus. Karena tadi ya, banyak sekali orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang uniknya adalah ya masyarakat Mekah saat itu karena mereka sebagai tuan rumah dari Ka'bah tersebut, ya mereka itu ya di suatu cerita itu diceritakan oleh Ustaz Budi Azhari, ya mereka itu ada yang namanya monopoli, ya. Jadi mereka itu membuat suatu aturan, ya bahwasannya orang itu tidak boleh ketika ingin tawaf di Ka'bah tidak boleh memakai pakaian, ya atau bahan baju kecuali dari yang dibuat oleh masyarakat Mekah saat itu. Jadi walaupun dia datang dari Madinah, dari Yaman, ya, ketika mau bertawaf itu tidak boleh memakai pakaian dari luar, harus dari dalam Mekah. Maka kita pernah dengar cerita ya bahwasannya orang jahiliyah dulu itu tawaf itu malam-malam karena mereka telanjang. Bukan berarti harus telanjang, enggak. Ya, tapi karena mereka tidak punya uang, tidak sanggup membeli pakaian yang khusus yang dibuat oleh orang Mekah sehingga mereka tawafnya telanjang. Adapun orang-orang yang punya uang, maka mereka akan beli ya, baju yang dijual oleh pedagang Mekah untuk mereka melakukan tawaf. Ya, jadi itu gambarannya. Ya, jadi mereka
menguasai satu situs yang menjadi banyak orang melakukan ziarah ke tempat tersebut sehingga ekonomi mereka menjadi bagus dan termasuk yang bagus di antara wilayah-wilayah Jazirah Arab yang lainnya. Ya. Nah, itu kondisinya. Kemudian kondisi politiknya adalah pada saat itu, pada zaman itu, ya, pada zaman sebelum Rasulullah itu dilahirkan, ya, kondisi politiknya adalah Mekah itu di Jazirah Arab itu berada di tengah-tengah di antara dua peradaban besar. Peradaban pertama adalah Persia, itu berada di Irak, kemudian ke arah timur, Irak, Iran, ya, dan seterusnya. Ya, itu dikuasai oleh Persia. Karena Persia ini orang Majusi yang dia itu nyembah api. Ya. Adapun di sebelah baratnya, ya, ini di sebelah barat, ya, pas di Eropanya, ya, di Afrika, ya, kemudian ke atas ke daerah Eropa itu dikuasai oleh peradaban Romawi. Ya. Nah, dua peradaban besar ini adalah rival terbesar saat itu. Ya, kalau diibaratkan sekarang mungkin seperti Amerika dan Cina atau Amerika dan Rusia yang menguasai dunia, atau yang mereka itu mendominasi dunia. Bangsa Arab atau Jazirah Arab itu di tengah-tengah di antara keduanya dan tidak diperebutkan dan tidak dikuasai oleh keduanya. Jadi netral saja. Ya, karena mereka Jazirah Arab ini wilayah tandus yang tidak memiliki sumber daya alam yang menarik, sehingga dua peradaban ini tidak tertarik untuk menguasai atau menaklukkannya. Nah, ini menjadi unik sekali, sehingga Rasulullah itu lahir, ya, di tempat yang memang tidak dikuasai atau tidak didominasi oleh dua peradaban yang besar ini. Ya, sehingga dari sinilah nanti ketika Rasul kemudian berdakwah, Islam makin besar makin kuat, bersama para sahabatnya Rasul menutup dua peradaban besar ini. Nah, itu kira-kira, ya, kondisi sosial, ya, kondisi religi, ya, kondisi ekonomi mereka. Ya. Kemudian, ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan mengenal dulu, ya, Nabi Muhammad SAW ini dari keluarga apa dan nasabnya apa. Nabi Muhammad, ya, ini memiliki nasab, ya, bisa Anda bacakan, ya. Nasab yang bersambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini banyak sekali riwayat dan banyak ulama yang membenarkan atau menvalidkannya. Bahwasanya Rasulullah itu memang, ya, adalah keturunan dari Nabi Ismail kemudian ke Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Nabi Ibrahim memiliki dua anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak, ya, keturunannya itu kebanyakan adalah para nabi. Ya. Cikal bakal Bani Israel itu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki Nabi Yakub. Ya. Nah, Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Bani Israel. Ya. Nah, kemudian, ya, makanya kenapa dinamakan Bani Israel, karena, ya, Bani Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Nabi-nabi yang kita kenal, ya, itu setelah Nabi Yakub, ya, sampai Nabi Isa, nah, itu adalah satu garis keturunan. Ya, Nabi Isa itu nanti adalah keturunan bertemu dengan, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ismail, ya, anak-anaknya tidak ada yang menjadi rasul, ya, kecuali nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang spesial, ya. Nah, mungkin bisa Anda bacakan ini urutan nasab Nabi Muhammad yang bersambung sampai Nabi Ibrahim. Nah, banyak sekali. Ya, mungkin bisa disimak saja, ya, tidak perlu dihafalkan, ya, ataupun nanti setelah ini bisa di googling, ya, searching, ya, agar kita mengetahui silsilah Nabi kita yang mulia. Ya. Nabi Muhammad, ya, bin Abdullah, ya,
bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, ya. Nah, kemudian Fihr ini yang dijuluki sebagai Quraisy, ya. Quraisy ini salah satu kabilah besar yang ada di Mekah, ya. Ini berasal dari nenek moyang Nabi Muhammad yang bernama Fihr atau dijuluki sebagai Quraisy. Ya, kemudian, ya, Quraisy ini merupakan anak dari Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian dari Adnan ini terus, ya, bin Ad bin Humaisy, persingkat saja. Kemudian nanti kepada bin Uram bin Qaidar, kemudian ada bin Ismail dan bin Ibrahim alaihimassalam. Ya. Kurang lebih seperti itu silsilah Nabi Muhammad, ya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di sebagian riwayat, walaupun ulama sangat melemahkan pendapat ini, mengatakan Nabi Ibrahim ini nanti juga ditarik lagi silsilahnya, itu bersambung kepada Nabi Nuh, kemudian ke Syed dan ke Adam alaihissalam. Allah alam bishawab. Tapi ini termasuk pendapat yang lemah, ya. Tetapi adapun silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail itu pendapat yang kuat dan mayoritas ulama membenarkan. Itu silsilah Nabi Muhammad SAW. Adapun keluarga besar Nabi Muhammad, ya, dikenal dengan nama kabilah Bani Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kalau ada yang Ahlul Bait, yaitu ada yang mengatakan itu adalah Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim. Kalau dibilang siapa keluarga besar Nabi Muhammad, itu adalah kabilahnya bernama Bani Hashim. Ya. Nah, kemudian kita bahas dulu, ya, siapa Hashim ini? Ya. Hashim ini adalah anaknya Abdi Manaf. Ya. Hashim ini, ya, kakek dan buyutnya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat terpandang di kota Mekah. Karena Hashim ini memiliki salah satu tugasnya, ya, bertanggung jawab terhadap penyediaan air minum dan penyediaan makanan untuk jamaah haji. Ya. Jadi dari penduduk kota Mekah, ya, memang dari dulu itu adalah sebuah kemuliaan atau sebuah kebanggaan, ya, ketika, ya, tuan rumah, ya, itu mendapat memuliakan atau menjamu, ya, mentreatment tamu-tamunya Allah, ya, orang lain yang datang ke Mekah untuk berhaji, itu dari dulu. Maka sampai sekarang pun, ya, itu menjadi sebuah kemuliaan. Maka orang yang mendapatkan amanah tersebut itu adalah buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Hashim. Ya. Hashim ini sebenarnya nama lainnya adalah nama aslinya adalah Amr. Ya. Hashim ini adalah julukannya. Ya, Hashim kalau dalam bahasa Arab yang berarti meremukkan roti, ya, karena tugas beliau itu meremukkan roti untuk disiapkan, dijamu, dipersembahkan untuk jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, terutama tamu-tamu dari luar kota Mekah. Ya. Sesuai dengan dalam bahasa Arab, Hashim itu adalah peremuk. Ya. Nama lainnya adalah Amr. Ya. Kemudian yang kalah penting adalah, ya, Hashim ini, ya, Hashim bin Abdi Manaf, dialah orang pertama yang membuat tradisi, ya, melakukan 2 perjalanan dagang bagi kaum Quraisy. Ya, jadi dulu sebelum orang Quraisy itu memiliki kebiasaan berdagang, rihlah tijariyah, sebagaimana di dalam surat Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi orang Quraisy, ya, itu memiliki kebiasaan, mereka itu punya kebiasaan berdagang, melakukan perjalanan bisnis, ya. Kalau musim dingin ke arah Syam, Syam itu ke arah utaranya Mekah. Kalau Syam itu sekarang itu Yordan, Palestina, kemudian Yordan, Palestina, kemudian ada Suriah, ya. Itu wilayah yang namanya Syam, ya, di utara kota, di utaranya Mekah. Itu mereka melakukan perjalanan bisnis ke sana ketika musim dingin.
Ya. Adapun ketika musim panas, mereka melakukan perjalanan bisnisnya ke Yaman, ke arah selatan. Ya. Dari sinilah ya kebiasaan ini, dari sinilah akhirnya Hashim bin Abdi Manaf membuka peluang untuk orang Mekah melakukan perjalanan dagang sehingga mereka itu dapat meningkatkan ekonomi mereka. Ya. Maka nggak heran Rasulullah itu dikenal sebagai seorang pedagang, seorang pembisnis. Ya, kita tahu bahwasannya nanti Rasulullah itu akan menikah dengan Khadijah. Khadijah itu salah seorang wanita entrepreneur, ya, wanita businesswoman. Karena mereka memang kultur mereka itu adalah berdagang. Berdagangnya bukan hanya secara lokal, bahkan interlokal. Ya. Cangkupannya itu sudah luas, ya, karena yang membuka jalannya adalah ini, buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang membuka jalan perdagangan ya ke Syam dan ke Yaman. Dan Hashim lainnya, sebagaimana yang ada di surat Al-Quraisy. Ya, itu adalah buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Ya, seorang yang memang terkemuka dan terpandang di kalangan Bani Quraisy ya atau di masyarakat Mekah saat itu ya. Kemudian kita bahas tentang kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib. Ya. Ya, Muhammad bin Abdullah ya. Jadi Muhammad ya, Nabi Muhammad memiliki bapak bernama Abdullah. Ya, Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muthalib ya. Dan Abdul Muthalib ini adalah anaknya Hashim bin Abdi Manaf. Kira-kira begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas tentang buyut Nabi Muhammad yang merupakan tokoh besar di Quraisy. Ya, selanjutnya tidak kalah penting yang perlu kita bahas adalah Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad? Ya, tidak kalah penting juga. Ya, beliau juga merupakan salah seorang tokoh penting yang ada di kota Mekah pada saat itu. Ya, bahkan beliau itu ya, memiliki amanah salah satunya adalah yang memegang Ka'bah, yang menjaga Ka'bah. Ya, maka nanti ketika Abrahah mau menyerang Ka'bah, yang pasang badan paling pertama itu adalah Abdul Muthalib karena itu adalah amanahnya menjaga Ka'bah. Oke. Nah, kemudian ya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ya ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang lain ya. Tetapi ya dalam kehidupan Abdul Muthalib ini ada dua peristiwa besar ya. Yang pertama adalah peristiwa penemuan kembali sumur Zam-Zam. Ya, ini yang pertama ya. Ya, jadi suatu hari Abdul Muthalib itu bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-Zam ya. Dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya ya secara detail ya. Kemudian Abdul Muthalib terbangun dan akhirnya ke tempat tersebut kemudian menggali ya. Dan sampai saat itu ya ketika ketika sedang menggali titik tersebut kemudian melihat ada peninggalan-peninggalan orang terdahulu dan sebagaimananya ya. Kemudian ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, orang-orang Quraisy itu mulai mendatanginya dan mulai ikut-ikutan. Ya, kemudian sudah mau ikut-ikutan mengklaim ya karena kita tahu bahwasannya sumur Zam-Zam ini memang suatu hal yang sangat penting pada saat itu ya. Karena saat ketika itu ya ketika Abdul Muthalib sedang menggali sumur Zam-Zam, orang lain tahu oh nyata itu sumur Zam-Zam, maka mulai ikut-ikutan dan mulai saling mengklaim sehingga terjadi persengketaan. Singkat kata ya Abdul Muthalib akhirnya memenangi persengketaan tersebut dan orang-orang pun akhirnya mengakui bahwasannya sumur Zam-Zam ini memang ditemukan oleh Abdul Muthalib. Ya. Dan suatu saat ya karena rasa syukurnya ya karena merasa mendapatkan suatu petunjuk ya dari sumur Zam-Zam tersebut ya dia merasa bersyukur kepada Tuhannya sehingga ya dia bernazar suatu saat kalau memiliki 10 anak laki-laki maka satunya itu akan disembelih dipersembahkan
ya, kepada salah satu Tuhannya, ya. Ini salah satu nazarnya, ya. Maka nanti kita akan tahu bahwasannya suatu saat, ya, Abdullah, ya, bapaknya Nabi Muhammad itu hampir akan disembelih oleh Abdul Muthalib karena ingin menunaikan nazar atau janjinya. Nah, kalau seperti itu, ya. Jadi peristiwa pertama itu adalah Abdul Muthalib lah yang menemukan sumur Zam-Zam melalui mimpinya. Yang kedua adalah terjadi eh, penyerangan Ka'bah oleh Abrahah. Ya, Abrahah ini sebenarnya adalah salah seorang wakil dari Romawi yang ada di Yaman. Ya, jadi dulu Yaman itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ya, kemudian pemimpinnya yang ditunjuk itu adalah Abrahah. Ya, Abrahah ini orang Nasrani. Kemudian ketika dia melihat, ya, orang-orang pada pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di sana, maka Abrahah ini ingin menandingi Ka'bah, ya. Sehingga dia membangun sebuah gereja besar yang ada di Yaman, di Son'ah, ibu kotanya. Bahkan sekarang pun ibu kotanya adalah Son'ah. Ketika sudah membangun gereja yang megah, ya, dengan maksud ingin menandingi Ka'bah, dengan maksud agar orang-orang itu beralih dari mengunjungi Ka'bah mengunjungi gerejanya yang ada di Yaman saat itu. Tapi ada salah seorang Quraisy dari Bani Kinanah itu tahu, kemudian akhirnya tidak terima dan mengotori gereja tersebut dengan kotorannya sendiri. Ketika tahu tersebut, Abraham merasa marah besar dan kemudian akhirnya mengirim 60.000 pasukan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Bahkan diriwayatkan dia menggerakkan atau membawa sekitar 13 gajah terbesar yang dia punya. Jadi dia punya armada gajah, ya. Padahal kita tahu bahwasannya wilayah Arab itu bukan wilayah yang ada terdapat binatang gajahnya. Maka bisa disimpulkan bahwasannya dia impor dari negara Afrika, ya, mendatangkan bala tentara gajah untuk menyerang Ka'bah. Ya. Peristiwa ini terjadi, ya, pada bulan Muharram, ya. 50 hari atau 55 hari bagi pendapat sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ya. Karena kita tahu Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah, ya, atau Amul Fil, ya. Makanya ada surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ini pada tahun itulah terjadi peristiwa bala tentara gajah ingin menyerang Ka'bah, ya. Kemudian pada tahun itulah lahirnya seorang yang mulia, nabi yang mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan, ya, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, ya, sekitar 50 hari atau sebagian pendapat mengatakan 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atau dalam kalender Masehi ini terjadi pada Februari, ya, atau awal Maret pada tahun 571 Masehi. Jadi seperti itu, ya. Kemudian, ya, yang kita tahu bahwasannya ketika Abraha sudah menggerakkan pasukannya, ya, ketika sampai pada suatu daerah yang sudah mendekati pintu masuk Ka'bah, pasukan gajahnya ini, ya, tidak mau bergerak, ya, langsung terduduk, ya. Tapi ketika diarahkan ke arah lain yang bukan ke arah Ka'bah atau ke arah Mekah, pasukan gajahnya ini mau, ya. Tapi ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, ya, kemudian terduduk lagi, ya. Ada keengganan, ya. Sehingga singkatnya adalah, ya, kemudian Allah itu mengirim burung yang membawa kerikil panas sehingga menghancurkan, meluluhlantahkan pasukan Abrahah dan pasukan gajahnya. Ya, karena Allah menjaga Ka'bahnya, ya, menjaga rumahnya. Nah, ini, ya, terjadi, ya, pada tahun yang sama ketika Rasul itu akan dilahirkan, ya. Nah, seperti itu. Nah, Abdul Muthalib ini memiliki 10 orang putra, ya. Yang pertama bernama Al-Haris, yang kedua Az-Zubair, yang ketiga Abu Thalib, ini pamannya Nabi, yang nanti akan merawat Nabi dan mendukung dakwahnya Nabi, tapi sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Nabi.
Ya, yang keempat adalah Abdullah. Nah, ini adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW, ya, ayahandanya Nabi, ya. Kemudian ada Hamzah. Nah, ini ya salah satu pamannya Nabi yang nanti akan mendukung dakwah Nabi, nanti akan beriman kepada Nabi, ya, bahkan menjadi sosok yang paling depan dalam menjaga dan dalam berjuang untuk dakwahnya Nabi, ya. Pun ada Abu Lahab. Nah, ini juga pamannya Nabi, tapi kebalikannya, orang yang paling memusuhi Nabi, ya. Bahkan disampai diabadikan, ya, menjadi surat, ya, Tabat yada Abi Lahab. Karena ini merupakan pamannya Nabi, ya. Paman yang benar-benar dekat langsung pamannya Nabi, ya, saudara kandungnya pamannya Nabi. Tapi yang menarik adalah, ya, diriwayatkan bahwasannya, ya, Abu Lahab, ya, itu karena penentangannya yang sangat keras pada dakwah Nabi, ya, kemudian akhirnya Allah musnahkan dia, ya, pada perang, ya. Abu Lahab ini, ya, di sebagian ayat dikatakan, ya, di dalam kuburnya itu disiksa terus menerus, ya, sampai awal kematiannya, sampai nanti hari kiamat, ya, kecuali pada hari Senin. Kenapa kalau hari Senin libur dulu azabnya atau siksaannya? Karena, ya, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya, Abu Lahab ini, ya, itu sangat senang sekali, sangat bersukacita, ya, ketika mendengar bahwasannya Abdullah saudaranya memiliki anaknya telah lahir, ya. Abu Lahab itu pada saat itu sangat senang sekali. Bahkan seorang budak yang membawa pesan atau membawa kabar tersebut, saking senangnya, ya, budaknya Abu Lahab tersebut akhirnya dimerdekakan. Ya, jadi maka saat itu kita tahu bahwasannya Rasulullah itu lahir pada hari Senin, ya, sehingga karena rasa senangnya terhadap kelahiran Nabi pada saat itu, ya, Abu Lahab itu setiap hari Senin itu tidak diazab atau diliburkan dulu azab. Itu sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh ada Al-Ghaidak, ya, kemudian ada Al-Muqawwam, kemudian ada Safar, dan 10 nanti ada Al-Abbas. Nah, ini Al-Abbas juga adalah pamannya Nabi, ya, yang nanti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ada dua yang beriman dari pamannya Nabi, yaitu Hamzah dan Abbas, ya. Kurang lebih seperti itu anaknya Nabi, anaknya Abdul Muthalib, anak laki-lakinya, jadi ada 10. Ya, maka nanti karena, ya, ada 10 itu sesuai dengan nazarnya Abdul Muthalib kakeknya Nabi, maka salah satu anak laki-lakinya itu akan disembelih sebagai penebusan nazar dari Abdul Muthalib. Ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang Abdullah, ya, ayahanda Rasulullah SAW, ya. Abdul Muthalib memiliki anak yang bernama Abdullah, ya. Abdullah ini memiliki ibu bernama Fatimah binti Amr binti Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqza bin Murrah, ya. Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muthalib yang paling tampan, ya, di antara putra-putranya Abdul Muthalib yang lainnya. Jadi memang di antara putra-putranya Abdul Muthalib, ya, Abdullah ini yang memang paling tampan, yang paling baik anaknya, paling bersih jiwa dan paling disayangi, ya. Maka sebenarnya sangat berat Abdul Muthalib itu ketika ingin menyembelihnya sebagai nazar. Kemudian bagaimana kisahnya sampai akhirnya Abdullah ini hampir saja disembelih atau dijadikan kurban, ya. Kembali kepada kisah terdahulu Abdul Muthalib itu, ya, ketika dalam peristiwa penemuan sumur Zam-Zam, ya, karena rasa syukurnya tersebut, Abdul Muthalib itu bernazar atau berjanji, ya, bahwasanya kalau dia memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satunya itu akan disembelih sebagai persembahan kepada Tuhannya, ya. Orang Arab dari dulu seperti itu, ya. Ketika dia sudah bernazar, berjanji, itu pantang untuk dilakukan, ya. Maka ketika sudah genap anaknya 10, ya, kemudian Abdul Muthalib itu melakukan undian, ya, dengan mengumpulkan 10 anak panah. Setiap anak panahnya itu dituliskan nama anaknya. Ketika melakukan undian tersebut, yang keluar namanya adalah Abdullah. Ya, maka sesuai dengan nazarnya, ya, sesuai dengan hasil undiannya, akhirnya, ya,
Abdullah ini, ayahanda Nabi, itu sudah dibawa di depan Ka'bah, akan disembelih atau dipersembahkan kepada Tuhannya. Tetapi orang-orang saat itu kemudian melarangnya. Ya. Kemudian akhirnya dia, Abdul Muthalib ini bingung bagaimana ini. Ya. Dia sudah bernazar, harus menunaikan nazarnya, ya. Sebagaimana untuk membatalkannya. Kemudian orang-orang masyarakat saat itu memberikan arahan agar datang ke salah seorang dukun wanita pada saat itu. Ya, ada seorang, berarti seorang orang pinternya lah. Ya. Dan akhirnya datang kepada dukun wanita tersebut, kemudian dikasih arahan, ya, bahwasannya lakukan undian lagi. Ya. Tuliskan nama Abdullah dan tuliskan siapkan dua panah, ya, dua anak panah, yang satu tuliskan Abdullah, satu lagi dituliskan 10 ekor unta. Ya. Kalau yang keluar adalah Abdullah, ya, maka Abdul Muthalib itu harus menyembelih 10 unta. Ya. Kalau yang keluar lagi Abdullah, ya, maka akan dikalikan lagi 10 ekor unta. Terus begitu sampai nanti yang keluar adalah Abdullah. Maka setelah dilakukan undian, ya, ternyata benar yang keluar nama Abdullah lagi. Ya, yang pertama berarti sebagai gantinya harus menyembelih 10 ekor unta. Terus begitu sampai 10 kali, akhirnya undian yang ke-10 yang keluar barulah anak panah yang bertuliskan 10 ekor unta. Sehingga genap, ya, Abdul Muthalib itu harus menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti dari menyembelih anaknya yaitu Abdullah. Ya. Kurang seperti itu. Ya. Maka Rasulullah itu pernah bersabda bahwasannya ana ibnu Zabihain. Ya. Ini diriwayatkan oleh sebagian riwayat. Ya. Beliau berkata, ya, aku adalah, ya, anak dan cucu dari 2 orang yang akan disembelih. Maksudnya siapa? Yang pertama adalah Abdullah bapaknya, yang kedua adalah Ismail. Ya, kita tahu kisahnya, ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Jadi sehingga Rasul itu pernah bersabda seperti itu. Aku adalah, ya, anak dari, ya, 2 orang yang akan disembelih. Ya, maksudnya itu adalah bapaknya dan buyutnya, yaitu Nabi Ismail, yang keduanya itu hampir akan disembelih. Kalau seperti itu kisahnya. Ya, kemudian singkat kata, ya, Abdullah bertumbuh dewasa, kemudian dijodohkan dengan gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab, yaitu ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ibunda Aminah itu saat itu ketika masih gadis itu merupakan salah seorang gadis yang sangat diidolai pada saat itu, karena Aminah itu termasuk anak dari kabilah yang sangat dihormati, ya, jadi memiliki keunggulan dalam bidang nasab ataupun martabat. Ya. Bapaknya Aminah, ya, adalah pemuka atau pemimpin suku Bani Zahroh. Ya. Bani Zahroh ini termasuk keluarga bangsawan. Ya, jadi memang diperebutkan, dan yang mendapatkannya adalah Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Ya. Kemudian singkat kata, ya, akhirnya Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah. Ya. Kemudian setelah menikah, Abdullah ini dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma yang ada di Yasrib atau Mekah saat itu. Nah, sebagian riwayat mengatakan Abdullah ini sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, ya, dengan memandu rombongan dagang Quraisy, ya, karena bapaknya pun adalah seorang pembesar Quraisy, ya, seorang pedagang besar juga. Ketika melakukan perdagangan ini, ya, Abdullah terserang penyakit dan akhirnya meninggal di Yasrib atau di Madinah saat itu. Dan ini terjadi, ya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 versi. Ada yang mengatakan, ya, ayahnya Nabi Muhammad SAW itu meninggal sebelum lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah ini, meninggal setelah tidak lama setelah Nabi Muhammad dilahirkan.
Ya, tapi di antara keduanya itu sebut pendapatnya. Sehingga Nabi Muhammad memang sejak kecil sudah dalam keadaan yatim, ya, tidak memiliki seorang bapak. Ya, di antara hikmahnya ini adalah bahwasanya Allah ingin menjadikan bahwasanya Nabi Muhammad ini memang adalah seseorang nabi yang memang disiapkan untuk menjadi seorang rasul, ya. Sehingga memang nanti yang akan mentarbiyah membimbingnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu punya ayah, maka dikatakan oh inilah Muhammad ini adalah didikan ayahnya, maka agama yang dibawanya itu adalah ajaran bapak. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu mempunyai seorang bapak, ini salah satu hikmah yang dapat kita ambil. Kenapa Nabi Muhammad itu memang dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Bahkan nanti tidak lama kemudian, ya, Nabi Muhammad itu akan ditinggal oleh ibunya. Seperti itu, ya. Maka ketika Ibunda Aminah mendapatkan kabar bahwasannya suaminya meninggal, maka sangat sedihlah saat itu, kemudian sampai membuat syair yang sangat indah dan sangat menyentuh hati. Ya. Karena akan dibayangkan anaknya lahir dalam keadaannya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita beralih barulah ke sini, sesuai dengan judulnya. Ya. Nanti kalau memang tidak selesai, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini kita sampai 21.15 ya. Berarti terlalu malam. Ya. Kemudian ya barulah kemudian kita masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tadi kita jelaskan tentang kondisi ekonomi, ya, kondisi sosial, kondisi keagamaan masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian dari silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu adalah dari Bani Quraisy, ya, dari kabilah Bani Hashim, ya. Silsilahnya Nabi Muhammad itu memiliki ayah bernama Abdullah, ya, ibunya bernama Aminah, ya, kakeknya bernama Abdul Muthalib, salah seorang pemuka Quraisy pada saat itu. Ya. Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa ini dilahirkan di tengah kabilah Bani Hashim di kota Mekah. Ya. Pada hari Senin, ya, pada pagi hari, ya, hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal. Pada tahun tragedi pasukan gajah, ya. Kalau dulu belum ada hitungan tahun, ya, makanya biasanya orang-orang itu akan menyebutkan tahun sesuai dengan apa peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Ya, maka pertama kali yang menetapkan hitungan tahun itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, ya, ketika Umar menjadi seorang khalifah, dia bertanya tentang suatu hal, tentang suatu perang, dan ditanya kapan terjadi perang ini. Terjadi pada tahun begini. Ya. Cuman belum ada hitungannya. Kemudian akhirnya Umar berkata, ya, perlu kita dibuatkan hitungan tahun. Maka tercetuslah hitungan tahun Hijriyah yang dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi. Ya, jadi memang pertama kali yang mencetuskan perhitungan tahun itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini khalifah kedua, memang terkenal sangat ahli dalam hal administratif. Ya, itu administratif dalam kekhalifahan beliau itu sangat rapih. Ya, kalau dalam sejarahnya nanti bisa dibaca, ya, itu sangat rapih dan detail, pemberkasan, surat menyurat, ya, administratif yang lainnya, ya, itu salah satu teladannya adalah Sayyidina Umar. Ya, nah, kalau hal-hal kayak sekarang, ya, yang pernah jadi sekretaris segala macam, ya, itu dari dulu sudah ada, ya, bahkan mungkin lebih canggih, ya. Nah, artinya adalah Sayyidina Umar contoh teladan, ya. Oke, kembali ke sini, ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun peristiwa gajah, ya, ketika Abraham menyerang Ka'bah pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Ya, maka pada setiap tahunnya pada bulan ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, pada hari Senin, ya. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi bahwa SAW itu salah satu puasanya adalah puasa Senin Kamis, ya. Dan ketika ditanya kenapa, dan sebagian riwayat mengatakan yang lebih utama adalah puasa hari Senin. Kenapa begitu? Ketika ditanya, ya, Rasul itu senang puasa hari Senin karena pada hari itulah, ya, amalan seseorang itu diangkat
dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, dan pada hari itulah aku dilahirkan. Ya. Jadi pada hari Senin. Ya. Jadi hari Senin itu harusnya hari yang mulia, harus bergembira. Ya. Bukan menjadi hari yang eh, di di apa hari yang dibenci. Ya. Karena ada istilah I hate Monday gitu ya. Itu salah itu sebenarnya ya. Ya, karena biasanya habis liburan, kemudian masih asik liburan, kemudian dia harus kerja lagi. Maka sebenarnya berarti dia benci dengan kerjaannya. Ya. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Oke, kita balik ke sini. Adapun dalam tanggalan Masehinya, ya ini tanggal 20 atau 22 April. Di antara dua tanggal itu. Ya. Tahun 571 Masehi. Ya, kalau sekarang sudah 2025 ya, memang 1400 abad yang lalu ya. Sesuai dengan analisis eh, para ahli pakar astrolog atau ilmu falak ya. Kira-kira kalau Masehi tanggal segitu ya. Oke. Di antara peristiwa-peristiwa besar ya yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah di sini diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, meriwayatkan bahwasannya ibunda Rasulullah pernah menceritakan. Nah, jadi Aminah ya, ibunda Aminah itu pernah menceritakan ketika ingin melahirkan Nabi Muhammad SAW ya, dari ya, arah lahirnya Nabi Muhammad, mohon maaf ya, dari kemaluannya, ketika akan melahirkan Nabi Muhammad itu keluar cahaya yang sangat terang ya, bahkan cahayanya itu ya sampai ke negeri Syam ya. Jadi Nabi Muhammad itu kemudian lahir bersama cahaya yang sangat menerangi. Ya, ini ada peristiwa besar yang menjelaskan atau menjadi tanda akan lahirnya manusia mulia, akan lahirnya seorang utusan Allah yang dari itu nanti ya akan memberikan hidayah dan akan memusnahkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada saat itu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah di antara terjadinya tanda-tanda peristiwa lahirnya Nabi Muhammad itu ya ada jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Jadi di apa di istana Persia saat itu ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW yaitu beberapa tiangnya itu rubuh dan runtuh ya. Kemudian yang kedua padamnya api abadi ya, yang itu disembah oleh kaum Majusi ya. Kita tahu ya bahwasanya orang Majusi itu menyembah api abadi ya. Jadi ada api yang tidak pernah padam ya, sudah berapa ribu tahun sehingga itu dianggap sebagai hal yang luar biasa sehingga disembah ya. Ini memang begitu manusia. Kalau dia tidak mengenal Tuhan ya dia akan menyembah ya barang-barang lain yang dianggapnya hebat ya. Kan beruntung sekali kita mendapatkan hidayah sehingga dapat menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga. Jadi ada keluarnya cahaya ya dari tubuh Ibunda Aminah. Yang kedua runtuhnya beberapa tiang istana Persia. Yang ketiga padamnya api ya yang disembah oleh kaum Majusi dan rubuhnya gereja-gereja ya yang ada di Romawi ya. Nah, ini menjadi tanda besar bahwasannya akan lahir seorang nabi ya, akan lahir seorang rasul yang membawa hidayah petunjuk yang akan memusnahkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada saat itu ya. Maka ya ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW kemudian Ibunda Aminah mengirim utusan ke kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib, dikabarkan bahwasanya telah lahir cucunya. Ya, maka ketika mendengar kabar ini, Abdul Muthalib itu sangat senang dan langsung menghampiri cucunya dan membawa Nabi Muhammad kecil pada saat itu bayinya ke Ka'bah. Dan langsung di sana didoakan, ya, kemudian bersyukur kepada Allah dan kemudian diberi nama Muhammad. Ya, padahal saat itu yang menjadi unik adalah saat itu belum ada seorang pun yang bernama Muhammad. Biasanya orang Arab itu salah satu kebiasaan itu adalah memberi nama
dari nama yang sudah ada atau dari nama tokoh-tokoh atau dari nama kakek-kakeknya. Jadi namanya itu berulang aja. Jadi nggak namanya itu nggak inovatif lah. Itu aja. Ya, contohnya kayak kalau ada tokoh wali, nah ntar anak cucunya itu akan namakan wali. Ada tokoh namanya Raisi kan. Seperti itu aja orang-orang Arab. Mereka kalau di Mesir itu nama kalau nggak Muhammad, Ahmad, Mahmud. Gitu aja udah. Nggak ada inovatif-inovatifnya. Beda sama Indonesia itu, wah inovatif banget Indonesia. Namanya luar biasa. Makin tahun makin kesini namanya makin unik. Ya. Nah, nama Muhammad ya ini belum ada salah seorang pun yang diberi nama Muhammad. Jadi memang sudah Allah siapkan nama Muhammad ini untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian saat itu ya pada hari ketujuh karena Muhammad akhirnya Abdul Muthalib ya Abdul Muthalib di sini di dalam kitab Rehkul Maktum disebutkan bahwasanya pada hari ketujuh ya kelahiran Muhammad Abdul Muthalib kakeknya menghitan Nabi Muhammad sebagaimana kebiasaan orang Arab pada saat itu. Walaupun di sebagian pendapat mengatakan salah satu keajaiban kelahiran Nabi itu adalah Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi memang ada dua pendapat mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian ya mungkin terakhir ya nanti kita akan bahas mungkin ini sebagai ini saja ya pembuka saja ya. Kemudian nanti setelah dilahirkan nanti Nabi Muhammad itu akan disusui oleh eh, oleh Al-Halimah As-Sa'diyah ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Kebiasaan orang Mekah itu kalau anaknya lahir di kota Mekah nanti akan dicarikan ibu susuan yang berada pada wilayah di perkampungan di luar kota Mekah. Jadi begitu kebiasaannya. Kalau dia lahir di kota Mekah. Kenapa? Karena takutnya kalau si bayi itu disusuin di kota Mekah nanti terkena penyakit menular. Karena kota Mekah tadi mana kita ketahui adalah tempat pertemuan orang-orang dari segala penjuru. Ya. Zaman dulu belum ada vaksin, ya belum ada imunisasi, ya belum ada medisnya belum secanggih sekarang. Jadi terkadang orang di luar itu membawa penyakit, ya karena Mekah tempat berkumpulnya sehingga takutkan menjadi tempat berkumpulnya penyakit juga. Kalau anak kecil itu gampang terserang penyakit, maka kebiasaan orang Mekah itu kalau anak lahir ini akan disusukan oleh ibu-ibu susuan yang dia tinggal di perkampungan di luar kota Mekah. Maka itu juga berlaku untuk Nabi Muhammad setelah dilahirkan. Nabi Muhammad ini akhirnya terpilih akan disusukan oleh seseorang perempuan bernama Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi dia nanti yang terpilih. Nanti bagaimana kisahnya? Kok bisa sampai akhirnya Nabi Muhammad ini disusukan oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad? Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita tentang awal mula lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih panjang perjalanan kita, semoga kita istiqomah. Ya. Silakan saya kembalikan kepada MC ya, kalau Ustaz Resi saya kembalikan kepada beliau. Fadhal. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ustadz Ibrahim yang setelah eh, menyampaikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kami semua. Ya, alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya, kita ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Di sini alhamdulillah ada Pak Waldi juga sudah ikut bergabung. Masya Allah Pak Waldi. Ya silakan untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab dibuka ya, barangkali dari teman-teman yang mau bertanya ya silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan ke Ustaz. Oh, di sini ada pertanyaan Ustaz. Ini ada yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya apa hukumnya menghafal silsilah Nabi ya?
Hukumnya Jadi Ustaz, bagus, tanya Ustaz, hukumnya bagus dan dianjurkan karena sehingga apakah wajib mungkin Ustaz atau kalau gimana? wajib sih enggak, sunnah lah ya. Itu ilmu sebenarnya, ilmu yang bermanfaat ya. Karena nanti kita jadi lebih mengenal ya. Terutama sebenarnya kalau ingin memperdalam sirah, ketika kita tahu silsilah Nabi, ketika kita tahu siapa saja kerabat Nabi, itu jadi kita menambah pemahaman kita tentang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Nabi berdakwah. Nanti kita tahu kita tahu bahwasan Nabi Muhammad itu keponakannya Abu Lahab ya. Abu Lahab ini pamannya Nabi langsung, tapi dari situ malah orang yang paling menentang dakwahnya Nabi itu adalah Abu Lahab ya, makanya dia mendapatkan azab yang besar gitu ya. Nanti kita tahu juga Abbas ya itu pamannya Nabi ya. Ibnu Abbas ya itu sepupunya Nabi ya. Yang nanti salah seorang sahabat itu Ibnu Abbas ya itu salah seorang sahabat dijuluki Turjumanul Quran ya. Jadi sahabat yang paling tahu terhadap tafsir Quran itu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Ali ya. Ali itu adalah anaknya Abu Thalib. Abu Thalib tadi siapa? Pamannya Nabi. Ya. Saudaranya Abdullah, ayah bapaknya Nabi. Ali itu adalah sepupunya Nabi. Ya. Nanti kita akan bahas juga bahwa nanti Nabi ada masanya akan diasuh oleh Abu Thalib. Ya, jadi kisahnya Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Lahirnya yatim, kemudian nanti ibunya meninggal, pengasuhannya ada di kakeknya, nanti kakeknya meninggal, nanti pengasuhannya di paman. Jadi bergilir pengasuhannya. Luar biasa. Ya. Mungkin itu. Ya. Berarti bukan wajib, bukan sunnah Ustaz ya. Mungkin dikiranya nanti Ustaz, Ya, dikiranya wajib suatu hal sama yang bagus lah. Ya. Kalau dianjurkan aja. dibilang sunnah ya Bisa sunnah Ustaz lah. ya. Kita harus tahu silsilah. Ya. Juga harus tahu juga silsilah keluarga kita ya. Nah, Mungkin ini supaya menambah kecintaan juga mungkin Ustaz ya. ya nama kecintaan. Sebagai bukti juga kecintaan ya. Kalau ditanya Ya, sebagai bukti. siapa nabimu siapa Nabi Muhammad ya. Seberapa kenal kamu dengan nabimu? Nah, sebutin Ya. aja silsilahnya. Oh, berarti kenal banget itu. Betul-betul kenal Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan. Apalagi senyum-senyum aja tadi nih. Habis ditraktir apa nih? Senyum mulu kayaknya. Senang aja Ustaz. Ana izin bertanya Ustaz. Wah, Ya, ini nggak boleh, nggak boleh. Ah, wah diskriminatif ini. silakan Pak Waldi. Pertanyaan pertama Ustaz. Kalau sejarah itu kan berulang ya Ustaz ya. Ya, Ana penasaran Ustaz. Orang yang kayak Resi ini dulu dia mana biasa. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua ini kan judulnya serial Sirah ya Ustaz ya. Serial iya insya serial Allah. serial Sirah series gitu. Berarti ini insya Allah konsisten serial Sirah ya Ustaz. Insya Allah. Kita Nah, lanjutkan ini akan bahas sirah aja. Sampai ya nanti biar biar meninggalnya Nabi lah. biar biar yang hadir juga ada gambaran, biar pekan depan insya Allah datang lagi nih Ustaz, ikut lagi. Gimana Ustaz gambaran materi-materi kedepannya Ustaz, pengen tahu. Itu Ustaz pertanyaannya dua. Pertanyaan Ya, pertama mungkin bisa di skip Ustaz. ya, pertanyaan pertama bisa dijawab kan Oh, sejarah bisa. itu berulang Ya ya. benar Ustaz. Orang kayak Ustadz Resi kan orang beriman. Ya dulu juga Nah, ada orang beriman. Ya berulang sekali. Ya. Dan yang kedua insya Allah gambaran materinya kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi. Ya. Kalau sekarang dari awal dari kelahiran, nanti lanjut ke tentang perkembangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari nanti diasuh oleh Halimah Sa'diyah, nanti ada namanya pembelahan dada gitu ya, pembersihan jiwa, kemudian nanti Rasul berpindah pengasuhannya terus menerus sampai nanti Rasul menikah dengan Ibunda Khadijah dan berkeluarga sampai diangkat sebagai Rasul. Nah, itu udah mulai tuh. Ya, udah mulai detail nanti itu. Ya, sirahnya
tentang perjuangan dakwah Nabi. Nah, itu udah mulai akan detail. Entah ada dakwah Siriyah, ada dakwah Jariyah, terusnya sampai nanti Nabi hijrah, kemudian nanti setelah itu di Madinah banyak peperangan, sampai akhirnya Fathu Mekah, ya pembebasan kota Mekah, sampai nantinya Haji Wada, setelah Haji Wada meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira. Ya, Masuk supaya nggak ke kita, serial Muhammad Al-Fatih, Ustaz? oh itu terlalu jauh itu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri lah. Ya. Jadi peradaban Islam ini luar biasa besar ya. Kita itu peninggalan Islam itu besar banget ya. Kita sayangnya hidup ketika Islam sedang jatuh-jatuhnya. Ya, tapi ini menjadi dua apa namanya menjadi dua kesempatan ya karena ya ada yang mengatakan zaman susah itu akan melahirkan pahlawan besar. Ya. Ketika kita lagi runtuhnya nanti akan lahir pahlawan-pahlawan besar yang akan membangkitkan itu lagi. Ini kesempatan kita. Suatu saat nanti akan muncul khalifah baru kan kita nggak ada yang tahu ternyata Ustadz Wali kan jadi khalifah. Nah ini Anda harus membaiat beliau ini. Masya Allah. Nah, seperti itu ya, insya Allah ya. Karena penting bagi kita itu paham tentang peradaban Islam biar kita itu tahu ya Islam itu sudah berkontribusi terhadap umat manusia itu kayak apa. Kalau sekarang kita kan terkena fitnahnya Islam itu terkesannya tertinggal. Negara-negara Islam itu kesannya itu kalah. Ya, padahal dulu ketika itu kebalikan peradaban Islam itu sangat mendominasi memberikan dampak positif untuk umat manusia. Ya, bacalah ya. Ada khilafah Umayyah, Abbasiyah, ya, ada Andalusia, ya, sampai ke Turki Utsmani. Itu sangat menarik buat dibaca. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Apakah terjawab terjawab pertanyaannya, Ustaz Waldi? Jawab, Ustaz. Anak kira dulu Ustaz dari sini ke Nuaiman, Ustaz. Ya siapa? Terima kasih pada para jamaah atau Arham Circle yang sudah bertanya. Mungkin satu penanya lagi kalau memang ada yang mau bertanya ya. Silakan, di sini ada Ibu Desi juga. Assalamualaikum Bu Desi. Baik, kita hitung aja. 1 sampai 3. Jika tidak ada, kita cukupkan misalnya. 1, 3. Nah, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin sudah apa namanya sudah bisa dipahami materi yang disampaikan. Atau mungkin kalau memang belum dipahami, insya Allah kami masih menyediakan eh, rekaman rekaman videonya ya di channel channel kami yaitu Alham Talk ya, nanti bisa dicek di YouTube ya untuk rekamannya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu doa ya, doa penutup yang akan dipandu oleh Ustadz Ibrahim. Pada Al Ustadz, waktu dan layar kami persilakan. Baik, kita tutup kajian kita kali ini dengan doa bersama. Marilah kita menundukkan pandangan kita, ya, mengangkat tangan kita dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa kafir wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa Amin. taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Amin ya alamin. Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak. Eh, kami sampaikan lagi kepada Ustadz Ibrahim yang telah menyampaikan atau memberikan ilmunya ya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa kita pahami dan kemudian puncaknya itu bisa kita amalkan. Baik, eh terakhir ya, mungkin bisa untuk dinyalakan kameranya ya, karena ini sesi terakhir. Kalau katanya Ustadz Wali itu sesi yang paling penting ya, yang harus diabadikan yaitu sesi dokumentasi. Ya, jadi diharapkan bagi para Alham Circle atau para jemaah yang tidak berhalangan ya, yang bisa on cam boleh on cam. Hanya beberapa detik saja. Baik, silahkan yang bisa boleh. Ya, Kak Zahra juga bisa. Silahkan, silahkan. Baik, kita hitung 1 sampai 3. Satu, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak pada para jamaah atau Arham Circle yang sudah turut bergabung di kajian Arham Talk pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Arham Talk berikutnya. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala itimamikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.